Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal masuk ke ide yang lumayan bikin mikir nih. Dari bab 6 buku David Deutsch, The Fabric of Reality. Fokusnya soal universalitas dan batas-batas komputasi. Sumber kita ya bab itu sendiri. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba kupas tuntas ide soal realitas virtual atau VR yang sempurna. Terus mesin komputasi pamungkas, dan yang paling bikin kaget nih, ada batas fundamental yang nggak bisa ditembus, bukan karena chip kita kurang kenceng, tapi karena sifat dasar logika dan komputasi itu sendiri. Anda pernah bayangin nggak sih, batas akhir VR itu apa? Kita seringnya mikir soal grafis, soal kecepatan, ya kan? Tapi Deutsch nunjukin ada batas yang jauh lebih dalam. Siap kita bongkar? Siap dong. Bab ini tuh benar-benar ngebawa kita ke persimpangan penting antara fisika, teori komputasi, sama pertanyaan mendasar tentang apa aja sih yang mungkin kita ketahui dan simulasikan. Jadi ini bukan cuma soal teknologi aja, tapi nyentuh banget struktur dasar realitas kita. Tentang apa yang mungkin dan nggak mungkin secara fundamental gitu. Oke, mari kita mulai dari konsep yang mungkin rasanya lebih dekat sama kita ya. Realitas virtual, VR. Kita kan udah banyak yang lihat atau bahkan nyoba. Coba bayangin versi puncaknya. Sebuah generator VR yang bisa bikin lingkungan apa aja yang bisa Anda bayangin persis kayak nyata. Nah, sejauh mana sih ini bisa beneran kejadian? Nah, di sini Dauknes ngenalin konsep kunci, generator VR universal. Penting buat dipahami nih. Ini bukan cuma soal headset yang lebih canggih atau grafis yang fotorealistik banget. Bukan itu aja. Generator VR universal ini, mesin hipotetis ya, yang repertuarnya jadi kumpulan lingkungan yang bisa dia render, itu mencakup semua lingkungan yang bisa dirender oleh generator VR lain manapun yang secara fisik mungkin dibuat. Ini kayak mesin simulasi pamungkas gitu. Wow, oke. Jadi satu mesin gitu. Bisa jalanin simulasi apa aja yang mungkin dibikin sama mesin lain. Wah, ambisius banget ya. Tapi apa sih yang jadi dasarnya? Gimana caranya satu mesin bisa ngelakuin itu semua? Apa ini kayak punya semua konsol game dalam satu kotak gitu? Analogi yang ganggu sih, tapi ini lebih dalam lagi. Kemungkinan adanya generator VR universal ini tuh bergantung penuh sama konsep lain yang sama kuatnya. Komputer universal. Ini ide revolusioner dari Alan Turing. Coba bayangin satu mesin tunggal, bukan mesin spesifik kayak laptop Anda ya, tapi sebuah konsep mesin yang kalau dikasih program yang pas, waktu yang cukup, sama memori yang katakanlah tak terbatas, dia bisa melakukan komputasi apapun yang secara fisik bisa dilakuin sama objek lain di alam semesta. Jadi, satu komputer buat nguasain semua komputasi, gitu. Tepat. Dan ini nyambung langsung sama yang namanya prinsip Turing dalam versi fisiknya. Prinsip ini bukan cuma teorema matematika abstrak loh, tapi ini pernyataan tentang fisika. Prinsip ini bilang kalau ada komputer universal semacam itu, atau paling nggak hukum fisika memungkinkan adanya mesin kayak gitu, dan lebih jauh lagi, setiap proses fisik, mulai dari planet muterin matahari sampai lipatan protein di sel kita, itu pada dasarnya adalah sebuah komputasi. Komputasi yang bisa ditiru sama si komputer universal tadi. Nah, ini jembatan fundamental antara dunia fisika sama dunia komputasi. Kemampuan buat ngerender lingkungan virtual apa aja, itu ujung-ujungnya ya bergantung sama kemampuan ngitung proses fisik apa aja. Oke, saya mulai nanggap. Generator VR universal butuh komputer universal, dan komputer universal bisa niru proses fisik apapun. Kedengarannya kok kayak nggak ada batasnya ya? Kalau kita punya komputer universal sama sumber daya tak terbatas, ya kita bisa simulasiin apa aja dong, termasuk alam semesta kita sendiri gitu. Nah, disinilah tikungan tajamnya muncul. Ini bagian yang jujur aja bikin saya pribadi penasaran banget pas pertama baca. Ternyata jawabannya adalah enggak. Bahkan komputer universal yang seolah maha kuasa itu, yang bisa jalanin program apa aja dan niru fisika apa aja, itu punya batas fundamental. Ada kelas lingkungan yang secara logika mungkin ada, tapi nggak akan pernah bisa dirender atau disimulasiin sama generator VR universal manapun, secanggih apapun teknologinya. Deutsch ngasih nama lingkungan Kengato. Tunggu. Chen Cargo tuh agak aneh ya namanya. Tapi, loh, kok bisa? Kalau sesuatu itu mungkin secara logika, dan komputer universal bisa ngelakuin komputasi apa aja, kenapa dia nggak bisa nyimulasiin lingkungan logis itu? Di mana putusnya ini? Kok kayak paradoks ya kedengarannya?
Ini bukan paradoks sih, tapi lebih ke demonstrasi cerdas dari batas inheren komputasi itu sendiri. Akarnya ya dari kerjaan Turing, terus juga Cantor sama Gödel, makanya namanya Ken-Go tuh, gabungan gitu. Argumennya emang agak rumit ya, tapi intinya gini, coba Anda bayangin kita bisa bikin daftar semua program yang mungkin dijalanin sama generator VR universal kita. Kita kasih nomor urut, program satu hasilin lingkungan satu, program 2 hasilin lingkungan 2, dan seterusnya sampai tak terhingga banyaknya. Nah sekarang kita definisikan sebuah lingkungan baru. Kita sebut aja lingkungan Ken-Go-to. Lingkungan ini dirancang secara khusus supaya perilakunya berbeda dari setiap lingkungan yang ada di daftar tadi pada waktu tertentu. Misalnya nih, kita atur supaya pada menit pertama waktu subjektif pengguna di dalam lingkungan itu, ya perilakunya beda dari apa yang bakal ditampilin sama lingkungan satu. Terus di menit kedua, dia beda dari lingkungan dua. Nah, pada menit ke N, dia sengaja dibikin beda dari lingkungan ke N. Jadi kayak kita sengaja bikin lingkungan anti daftar gitu ya. Dia ngeliat daftar semua lingkungan yang bisa dibuat, terus dia bilang, oke, gue bakal jadi beda dari nomor satu di menit satu, beda dari nomor 2 di menit 2 gitu terus. Persis. Dengan konstruksi kayak gini nih teknik namanya argumen diagonalisasi. Lingkungan Chen-Kotu ini, ya berdasarkan definisinya tadi, dijamin beda dari setiap lingkungan yang ada dalam daftar repertoar si generator universal kita. Nah karena dia beda dari setiap item di daftar itu, ya dia nggak mungkin ada di dalam daftar itu sendiri dong. Oke. Jadi karena kita bisa mendefinisikannya dengan cara ini, kita jadi buktiin kalau generator universal, yang tadi kita pikir bisa ngerender semua lingkungan, ternyata yang nggak bisa ngerender lingkungan spesifik yang ini. Si Chan-Gotu ini nggak ada di repertoarnya. Batasnya itu bukan di daya komputasinya, tapi di logika strukturnya sendiri ya. Tepat sekali. Ini batas logis, bukan batas teknologi. Dan ini bukan sekedar main kata-kata loh. Batas ini tuh terkait erat sama adanya masalah matematis yang tak terkomputasi atau uncomputable problems. Ini tuh pertanyaan-pertanyaan matematika yang jawabannya pasti ada, misalnya ya atau tidak, tapi nggak ada algoritma, nggak ada prosedur komputasi langkah demi langkah yang bisa jamin nemuin jawaban itu dalam waktu terbatas buat semua kasus. Contohnya kayak gimana tuh? Ada nggak? Utabilitasnya mungkin masih jadi perdebatan teknis ya di kalangan matematikawan murni, itu pertanyaan soal bilangan prima kembar. Pertanyaannya, apakah ada jumlah tak terbatas pasangan bilangan prima yang selisihnya cuma dua, kayak 3n5, 5n7, 11n13, 17n19, dan seterusnya? Jawabannya kan pasti iya atau tidak, tapi yaitu, mungkin nggak ada program komputer yang bisa ngasih jawaban definitif buat pertanyaan itu. Nah, lingkungan Chan-Gotur ini secara konsep mirip kayak sebuah lingkungan di mana Anda bisa katakanlah nanya, bilangan prima kembar itu tak terbatas nggak sih? Terus lingkungan itu langsung ngasih jawabannya. Karena komputer universal aja nggak bisa jamin jawaban buat pertanyaan tak terkomputasi semacam itu, ya dia juga nggak bisa ngerender lingkungan yang bisa ngasih jawaban itu sesuka hati. Jadi, batas VR universal ini sebenarnya cerminan dari batas pengetahuan matematika yang bisa diakses lewat komputasi. Wah, dalam banget ini. Ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat batasan teknologi. Bukan cuma soal hardware doang ternyata, tapi ada kayak dinding logika yang nggak kelihatan gitu ya. Bener banget. Dan pemahaman ini ngebuka pertanyaan menarik lainnya yang dibahas Deutsch juga. Saya bisa tebak nih, arahnya kemana? Kalau kita nggak bisa nyimulasiin semuanya, gimana kalau kita sendiri yang ada di dalam simulasi? Kalau kita kejebak di generator VR super canggih, mungkin dengan hukum fisika yang agak beda dikit, bisa nggak sih kita tahu? Atau kita bakal kejebak selamanya aja? Ngira simulasi itu ya realitas seutuhnya. Wah, ini kayak plot film sci-fi ya. Dan jawaban Deutsch yang menurut saya cukup optimis adalah iya, kita bisa kok tahu. Kuncinya itu bukan cuma di pengamatan pasif atau bikin prediksi berdasarkan hukum fisika di dalam simulasi itu. Bukan cuma itu. Kuncinya ada di dorongan fundamental kita sebagai makhluk berpikir, yaitu pencarian akan penjelasan. Pencarian penjelasan, gimana tuh cara kerjanya? Deutsch pakai analogi yang bagus nih. Bayangin Anda entah gimana caranya, tiba-tiba bangun dan nyadar kalau Anda ada di lingkungan yang sepenuhnya diatur sama hukum permainan catur. Anda bisa gerak kayak bidak, papannya membentang tak terbatas, interaksinya diatur sama aturan catur. Anda bisa jadi fisikawan catur yang jago banget, pelajarin semua aturan dan prediksiin gerakan dengan sempurna. Oke. Saya bisa bayangin sih. Saya bisa jadi ahli strategi catur terhebat di alam semesta catur itu. Tanya soal asal-usul Anda. Anda bakal nanya, gimana mungkin hukum-hukum sederhana soal gerakan bidak di papan ini bisa ngasilin kesadaran?
Gimana mungkin entitas kompleks yang mampu merenungkan keberadaannya sendiri bisa muncul dan berevolusi cuma dari aturan syakmat dan rokade? Iya, ngerti. Hukum catur itu sendiri nggak cukup kompleks buat ngejelasin keberadaan saya sebagai pemikir. Saya bakal sadar kalau pikiran saya, rasa ingin tahu saya, bahkan kemampuan saya buat mempertanyakan realitas catur ini, itu nggak bisa dijelasin cuma pakai hukum catur itu sendiri. Persis. Anda bakal nyimpulin kalau pasti ada sesuatu di luar lingkungan catur ini. Pasti ada realitas yang lebih luas, dengan hukum fisika yang lebih kaya dan lebih kompleks, yang memungkinkan adanya makhluk berpikir kayak Anda. Proses berpikir Anda sendiri itu jadi bukti adanya realitas eksternal. Jadi, bukan cuma ngamatin, tapi menuntut penjelasan yang koheren tentang keberadaan Anda sendiri itulah yang memungkinkan Anda deteksi batas-batas simulasi. Itu luar biasa sih. Jadi, rasa ingin tahu sama kebutuhan kita akan penjelasan yang memuaskan itu bukan cuma sifat kepribadian aja ya, tapi bisa jadi alat fundamental buat memahami realitas, bahkan buat mendeteksi kalau kita ada di dalam kandang virtual. Wah, ini ngasih perspektif baru banget soal kekuatan pikiran. Memang. Dan ini ngebawa kita ke hubungan yang lebih luas lagi antara pengetahuan, pemahaman, sama komputasi yang dijelasin di bab ini. Gimana semua ini nyambung lagi ke pemahaman kita soal dunia nyata? Kita udah ngomongin VR, batas komputasi, deteksi simulasi. Apa nih benang merahnya? Ada hubungan dua arah yang menarik banget. Pertama, ya kayak yang udah kita singgung tadi, buat bikin simulasi VR yang akurat dari sebuah lingkungan, misalnya simulasi cuaca atau galaksi, kita perlu memahami hukum fisika yang ngatur lingkungan itu. Makin dalam pemahaman kita, makin bagus simulasi yang bisa kita buat. Masuk akal sih. Kita nggak bisa nyimulasiin sesuatu kalau kita nggak ngerti cara kerjanya gimana. Betul. Tapi arah sebaliknya juga berlaku, dan ini mungkin lebih fundamental. Proses mengembangkan teori fisika itu sendiri, kata Deutsch, bisa dilihat sebagai bentuk menciptakan rendering VR di dalam pikiran kita. Pas seorang fisikawan bikin teori baru, mereka itu sebenarnya lagi ngebangun model mental yang interaktif semacam simulasi konseptual tentang gimana alam semesta bekerja. Mereka main-main sama model itu, ngeksplorasi konsekuensinya, nguji kepengamatan, ya mirip lah kayak kita interaksi sama lingkungan virtual. Jadi sains itu kayak bentuk simulasi mental. Wah, saya suka cara pandang itu. Bikin proses ilmiah jadi kerasa lebih aktif dan kreatif ya. Dan ini nyambung lagi ke prinsip Turing fisik tadi. Kalau kita terima prinsip ini bahwa semua proses fisik itu komputasi yang bisa ditiru, maka ini nyiratin sesuatu yang dalam banget soal alam semesta. Hukum fisika itu nggak cuma memungkinkan diri mereka buat dipahami secara abstrak oleh pikiran kita, kayak kita memahami persamaan matematika gitu. Tapi hukum-hukum itu juga nyiratin kemungkinan adanya keberadaan fisik di suatu tempat dalam semesta atau mungkin multisemesta dari entitas ya kayak pikiran kita atau mungkin AI atau alien cerdas gitu yang mampu melakukan komputasi yang dibutuhin buat memahami hukum-hukum tersebut. Wow. Sebentar. Coba saya cerna dulu nih. Jadi hukum fisika itu nggak cuma ada gitu aja secara pasif, tapi mereka juga lewat prinsip Turing seolah ngandung benih buat munculnya pemahaman tentang diri mereka sendiri. Ini kayak bilang kalau alam semesta ini secara inheren bisa dipahami gitu, comprehensible. Nah, itu dia gagasan intinya. Alam semesta itu nggak cuma ada, tapi strukturnya memungkinkan munculnya subsistem di dalamnya yang bisa memodelkan dan memahami keseluruhan struktur itu. Ini ide yang kuat banget dan optimis ya tentang posisi kita dan potensi pengetahuan. Fisika itu nggak cuma terjadi, tapi ia juga memungkinkan pemahaman tentang dirinya sendiri. Ini langsung bikin saya ingat kutipan terkenal Arthur C. Clarke. Setiap teknologi yang cukup maju tidak dapat dibedakan dari sihir. Tapi kalau dari perspektif Deutsch ini, bahkan kalau kita lihat sesuatu yang kayak sihir, sesuatu yang langgar pemahaman kita sekarang, dorongan kita tuh bukan buat nerima itu sebagai sihir, tapi buat nyari penyelesaian fisik atau teknologi di baliknya. Dalam alam semesta yang bisa dipahami, kayaknya nggak ada ruang buat sihir beneran ya, yang ada cuma fisika yang belum kita ngerti aja. Tepat sekali. Dorongan buat nyari penjelasan itu fundamental banget. Oke. Mari kita coba rangkum ya pembahasan mendalam kita dari bab 6 ini. Kita mulai dari VR. Terus sadar kalau generator VR universal, meskipun kedengarannya hebat banget, ternyata dibatasi sama lingkungan Canggathutu. Ini batas logis bukan teknologis, yang nyambung ke masalah tak terkomputasi. Ini nunjukin batas fundamental dari apa yang bisa disimulasiin. Terus kita lihat gimana pencarian penjelasan, bukan cuma observasi, bisa jadi kunci buat deteksi kalau kita ada di dalam simulasi. Dan akhirnya,
Semua ini nyambung ke gagasan besar kalau alam semesta, lewat prinsip Turing fisik, itu pada dasarnya bisa dipahami dan memungkinkan munculnya entitas yang bisa memahaminya. Wah, benar-benar perjalanan konsep yang luar biasa ya. Batasan komputasi ini bukan cuma sekedar detail teknis buat masa depan sih. Ini lebih kayak jendela buat ngelihat struktur fundamental realitas kita. Tempat fisika, informasi, sama komputasi itu saling terkait erat. Dan gagasan kalau alam semesta ini nggak cuma ada, tapi juga dilengkapi dengan sarana untuk dipahami, yaitu kita atau entitas lain yang mampu mikir dan bikin teori, itu perspektif yang ngubah cara kita ngelihat kosmos dan peran kita di dalamnya. Ini bukan lagi sekedar panggung acak, tapi mungkin sebuah sistem yang punya kapasitas inheren buat refleksi diri. Dan ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan di rumah. Kalau hukum fisika emang kayak gitu, kalau mereka nggak cuma ngebolehin, tapi mungkin secara inheren mengarah pada munculnya pemahaman dan kecerdasan di suatu tempat, di multi semesta. Terus apa dong implikasinya? Apakah pemahaman itu sendiri, kemampuan alam semesta buat ngeliat dirinya sendiri lewat kita atau entitas lain, itu semacam tujuan atau hasil yang nggak terhindarkan dari hukum-hukum dasar? Apakah kecerdasan itu bukan sekedar produk sampingan acak, tapi sesuatu yang lebih fundamental buat tatanan kosmik? Nah, pertanyaan besar nih buat Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.